Shalom teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel saya Novianti Florentina Pandi. Saya akan membawakan materi IPTEX dalam pendidikan agama Kristen. Sebelum itu, saya dari Politeknik Negeri Kupang, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Manajemen Perusahaan. IPTEX atau Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni. IPTEX adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk kemajuan. Berikut ilmu pengetahuan menurut iman Kristen. Kompetensi dasar, mahasiswa menyadari bahwa penggunaan dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau IPTEX adalah untuk kesejahteraan manusia dan kemuliaan Tuhan. Yang berikut, dasar ilmu pengetahuan menurut Alkitab. Menurut Kejadian 1 ayat 27a, saya akan membacakannya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Artinya, kualitas manusia pada mulanya adalah sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan Allah. Yang berikut pada Amsal 4 ayat 2 dan ayat 7, pada Amsal 7 ayat 1a. Pada Amsal 4 ayat 2, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Pada Amsal 7 ayat 1a, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Ini menunjukkan jika manusia takut kepada Allah atau menghargai kuasa Allah, maka manusia akan memperoleh kesempatan untuk berilmu pengetahuan yang benar. Yang berikut pada Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yang berbunyi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini mengartikan bahwa kuasa Roh Kudus yang diterima oleh orang-orang percaya akan membuat mereka mengerti apa yang harus dilakukan. Yang berikut kegunaan ilmu pengetahuan menurut Alkitab. Pada Amsal 3 ayat 13-14 dan Amsal pasal 8 ayat 10 mengatakan, pada Amsal 3 ayat 13-14, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Pada Amsal 8 ayat 10, terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Maksudnya adalah di sini manusia memperoleh ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang menguntungkan, lebih berharga daripada emas pilihan. Dan yang berikutnya memberi keuntungan materi, yang berikutnya memberi kebahagiaan batin, dan yang berikutnya dapat memuliakan Tuhan, itu pada 1 Korintus 10 ayat 31. Yang berikut, sikap dan perilaku Kristiani dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu pada Matius 6 ayat 33. Yang berbunyi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang berikut, membuat Kristus menjadi pedoman hidup, itu pada Filipi 2 ayat 5, yang berbunyi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang berikut, membuat diri menjadi teladan dalam berbuat baik, itu pada Titus 2 ayat 7. Yang berbunyi, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Yang berikut, cerdik seperti ular tetapi tulus seperti merpati dan waspada terhadap semua orang. Itu pada Matius 10 ayat 16-17.
yang berbunyi, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya." Yang berikut mampu menguasai diri. Itu terdapat pada 2 Petrus 1 ayat 5-6. Yang berikut berpikir murni, pendamai, peramah, tidak memihak, dan tidak munafik, pada Yakobus 3 ayat 17. Yang berikut hubungan ilmu pengetahuan dengan iman Kristen. Iman bukan ilmu pengetahuan, tetapi iman yang sungguh-sungguh akan memberikan ilmu pengetahuan dan pengertian yang benar. Menurut Albert Einstein, agama tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh, tetapi ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta. Yang berikut, teknologi menurut iman Kristen. Teknologi sebagai kebutuhan dan sekaligus sebagai tanggung jawab, dan orang Kristen yang menggunakan dan mengembangkan teknologi selalu diperhadapkan dengan hak dan tanggung jawab. Yang pertama, untuk mengatasi masalah dan untuk menikmati kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, tanggung jawabnya untuk mengasihi sesamanya dan memuliakan Tuhan Allah. Yang berikut, seni menurut iman Kristen. Orang Kristen jangan memuja seni, tetapi menggunakan dan mengembangkan seni dan untuk kebahagiaan manusia dan untuk memuja Allah. Yang berikut, mencegah krisis penggunaan dan pengembangan ipteks. Yang pertama, orang Kristen harus konsekuen dan konsisten dengan imannya. Yang kedua, moralitas Kristen menjadi dasar kita menggunakan dan mengembangkan ipteks. Yang ketiga, menyadari dan menghayati bahwa penggunaan dan pengembangan ipteks bukan tujuan kehidupan, melainkan alat untuk kesejahteraan manusia dan untuk memuliakan Allah. Baik, sekian materi yang saya bawakan. Terima kasih atas perhatian.